Kalian tahu gak sih inkaso itu apa? Inkaso merupakan kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan warkat atau surat berharga kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat. Dengan kata lain, inkaso adalah penagihan cek atau bilet giro oleh suatu bank yang berada di suatu wilayah clearing atau kota tertentu kepada bank penerbit yang berada di suatu wilayah clearing atau kota yang berbeda. Ada biaya tambahan saat transaksi inkaso. Ada namanya biaya inkaso. Itu merupakan pendapatan bank pemrakarsa. Biayanya sesuai kebijakan bank masing-masing. Oh gitu. Tujuan inkaso sendiri yaitu untuk memudahkan pengambilan cek atau BG dari bank di suatu wilayah atau kota clearing tertentu kepada bank penerbit di kota atau wilayah clearing yang berbeda. Selanjutnya yaitu manfaat inkaso. Manfaat inkaso bagi nasabah bank yaitu yang pertama menghemat biaya transaksi penagihan, yang kedua menghemat waktu proses transaksi, dan yang ketiga menghindari risiko kredit. Manfaat inkaso bagi bank. Yang pertama yaitu pendapatan komisi, yang kedua sarana promosi dengan meningkatkan pelayanan, dan yang ketiga pengendapan dana inkaso sejak dapat ditagih sampai dicairkan oleh pihak dana penarik. Dokumen yang dibutuhkan: memiliki rekening bank dan mengisi slip inkaso. Jenis inkaso terbagi menjadi 3, yaitu jenisnya, lalu lintas dana, dan juga mekanisme pelaksanaan. Pertama berdasarkan jenisnya. Untuk yang pertama, inkaso menggunakan warkat lampiran. Selanjutnya, amanat inkaso perlu dilampiri dokumen yang penting, misalnya faktur, polis asuransi, kwitansi, atau surat lainnya. Kedua, inkaso tanpa warkat lampiran. Artinya, warkat inkaso tak perlu dilampiri dokumen apapun. Contohnya, giro, cek, dan juga surat berharga lainnya. Kedua, lalu lintas dana. Yang pertama, inkaso masuk. Berarti tagihan yang masuk dalam beban rekening nasabah. Nanti hasilnya akan dikirim ke cabang pemrakarsa sebagai keuntungan bagi pihak ketiga. Kedua, inkaso keluar. Sementara inkaso keluar adalah inkaso atas permintaan dari nasabah. Dalam artian penagihan dilakukan kepada pihak ketiga, baik ke bank lain yang ada di luar kota maupun cabang sendiri. Inkaso hanya akan dibayarkan kepada rekening pemberi amanat setelah proses tuntas. Yang ketiga adalah mekanisme pelaksanaan, terdapat 2, yaitu pertama inkaso cabang bank sendiri, artinya proses penagihan dilakukan oleh cabang bank sendiri kepada pihak ketiga. Kedua, inkaso cabang bank lain, artinya dilakukan terhadap pihak ketiga yang merupakan nasabah bank lain di luar kota. Proses pencairan bisa lewat cabang bank sendiri, namun apabila tidak ada kantor cabang di wilayah tujuan, bisa menggunakan bank koresponden yang memiliki kantor di wilayah clearing tujuan. Mekanisme inkaso sesama bank. Baik, saya akan menjelaskan tentang mekanisme inkaso sesama bank. 1. Nasabah bank ABCD Bandung menyerahkan warkat bank ABCD kota X untuk ditagih. Kedua, bank ABCD Bandung mengirimkan warkat tersebut kepada bank ABCD kota X melalui ekspedisi. 3. Bank ABCD kota X akan memeriksa kebenaran dan saldo nasabah penarik. Yang keempat, hasil inkaso akan diberitahukan oleh Bank ABCD Bandung dengan menggunakan media telex. Yang kelima, Bank ABCD Bandung memberitahukan hasil inkaso kepada nasabahnya. Bila tidak ada tolakan, maka saldo nasabah akan ditambah. Jika belum jelas, bisa dibaca di sini.
Mekanisme inkaso berbeda bank. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme inkaso berbeda bank. Keterangan nasabah Bank ABCD Bandung menyerahkan warkat bank lain kota X untuk ditagihkan. Bank ABCD Bandung mengirimkan warkat tersebut kepada Bank ABCD di kota X. Bank ABCD kota X mengkliringkan warkat tersebut. Bank lain membawa pulang warkat untuk diperiksa dan memotong saldo nasabahnya. Hasilnya diberitahukan kepada Bank ABCD kota X. Bila tidak ada tolakan berarti menambah saldo Bank ABCD. Hasil inkaso diberitahukan oleh Bank ABCD kota X kepada Bank ABCD Bandung dengan mempergunakan telex. Yang terakhir, Bank ABCD Bandung meneruskan hasil inkaso kepada nasabahnya. Apabila kurang jelas, bisa dibaca keterangan di sini. Contoh inkaso keluar. Tuan Bambang, nasabah Giro Bank Omega cabang Jakarta, menyerahkan selembar giro yang diterbitkan oleh Nyonya Rosa, nasabah Bank Omega Bandung, sebesar Rp45 juta untuk ditagihkan ke cabang Bandung dan hasilnya akan dikreditkan ke dalam rekeningnya. Komisi ditetapkan sebesar 0,25%. Pada saat menerima warkat untuk inkaso ke cabang Bandung, Bank Omega Jakarta akan membukukan rekening administratif rupiah warkat inkaso yang diterima sebesar Rp45 juta. Apabila seminggu kemudian diterima berita perkawat bahwa inkaso dinyatakan berhasil dan untuk itu kepada bank nasabah dikenakan ongkos kawat sebesar Rp10.000 oleh Bank Omega cabang Jakarta akan dibukukan sebagai berikut. D. Rekening administratif rupiah warkat inkaso yang diterima sebesar Rp45 juta. D. RAK cabang Bandung sebesar Rp45 juta. K. Giro Tuan Bambang Rp44.877.500. K. Pendapatan komisi inkaso Rp122.500. Pendapatan ongkos kawat sebesar Rp10.000. Hasil inkaso tersebut langsung dibukukan ke dalam rekening nasabah setelah inkaso dinyatakan berhasil. Bagi inkaso yang dilakukan untuk kepentingan bukan nasabah bank, hasil inkaso dapat ditampung dalam rekening. Hasil inkaso yang dapat dibayar di mana rekening ini akan outstanding hingga si pemberi amanat datang untuk mencairkan hasil inkaso tersebut. Sebagai contoh, apabila seorang bernama Tuan Haris yang bukan nasabah Bank Omega cabang Jakarta datang menyerahkan selembar cek giro sebesar Rp13 juta untuk ditagihkan kepada seorang nasabah Bank Omega cabang Surabaya. Apabila inkaso berhasil, ia akan datang untuk mengambilnya secara tunai. Komisi ditetapkan 0,25% dan ongkos kawat sebesar Rp10.000. Pada saat menerima warkat inkaso, Bank Omega akan membukukan K. Rekening administratif rupiah warkat inkaso yang diterima sebesar Rp13 juta. Pada saat inkaso dinyatakan berhasil, Bank Omega cabang Jakarta akan membukukan D. Rekening administratif rupiah warkat inkaso yang diterima sebesar Rp13 juta. D. RAK cabang Surabaya Rp13 juta. K. Hasil inkaso yang dapat dibayar sebesar Rp12.957.500. K. Pendapatan komisi inkaso sebesar Rp32.500. K. Pendapatan ongkos kawat sebesar
Rp50.000. Rekening hasil inkaso yang dapat dibayar ini akan tetap outstanding hingga nasabah datang untuk mengambil hasil inkaso tersebut. Dengan demikian, hasil inkaso yang outstanding merupakan dana murah yang akan mengendap beberapa lama dalam bank. Rekening hasil inkaso yang dapat dibayar ini akan tetap outstanding hingga nasabah datang untuk mengambil hasil inkaso tersebut. Dengan demikian, hasil inkaso yang outstanding merupakan dana murah yang akan mengendap beberapa lama dalam bank. Inkaso keluar berantai. Sebagai contoh, apabila Tuan Angga, nasabah Giro Bank Omega Jakarta, memberikan amanat untuk menagihkan selembar cek giro pada Bank ABC Surabaya sebesar 50 juta, komisi sebesar 0,30% dan biaya kawat sebesar 20.000 diperhitungkan dari hasil inkaso. Apabila beberapa hari kemudian Tuan Haris datang hendak mengambil hasil inkaso tersebut oleh Bank Omega Cabang Jakarta akan dibukukan dengan ayat jurnal sebagai berikut. Hasil inkaso yang dapat dibayar sejumlah Rp12.957.500, kas sejumlah Rp12.957.500. Pada saat menerima inkaso, Bank Omega Jakarta akan membukukan sebagai berikut. Rekening administratif rupiah. Warkat inkaso yang diterima sejumlah Rp13 juta. Karena sifat transaksi clearing ini masih bersifat menunggu keberhasilan inkaso dengan Bank ABC Surabaya, clearing tersebut akan ditampung sementara pada rekening hutang lainnya. Apabila clearing dinyatakan berhasil, Bank Omega Surabaya akan membebankan ongkos kawat sejumlah 10.000 dan membukukan hutang lainnya sebesar 50 juta, RAK Cabang Jakarta sebesar 49.990.000 dan pendapatan ongkos kawat sebesar 10.000. Pada saat Bank Omega Surabaya menerima warkat inkaso, akan dibukukan oleh cabang Surabaya dengan jurnal sebagai berikut. Bank Indonesia di debit Rp50 juta, di kredit dengan hutang lainnya sejumlah Rp50 juta. Oleh Bank Omega Jakarta akan dibukukan sebagai berikut. Rekening administratif rupiah, warkat inkaso yang diterima di debit sejumlah Rp50 juta, RAK Cabang Surabaya di debit sebanyak Rp49.990.000, giro rekening Tuan Angga di kredit sebanyak Rp49.820.000, pendapatan komisi inkaso di kredit sebanyak Rp150.000, dan pendapatan ongkos kawat di kredit sebanyak Rp20.000. Jadi, hubungan rekening antar kantor antara cabang pemberi amanat dengan cabang penerima amanat baru terjadi setelah hasil inkaso dinyatakan berhasil oleh bank penerbit warkat. Contoh inkaso masuk. Bank Omega Cabang Jakarta menerima tagihan dari Bank Omega Bandung atas selembar cek giro nasabahnya Tuan Ahmad sebesar Rp20 juta. Setelah diteliti dan nasabah tersebut cukup, oleh Bank Omega Cabang Jakarta akan membukukan sebagai berikut. Giro rekening Tuan Ahmad di debit sejumlah Rp20 juta, RAK Cabang Bandung di kredit sejumlah Rp20 juta. Dalam inkaso masuk, tidak akan dibukukan dalam rekening administratif, karena sifat transaksinya sudah jelas, yaitu ada atau tidak adanya dana dari nasabah yang telah menarik warkat yang bersangkutan. Terima kasih sudah menyaksikan.